close to the sun. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah mendengar tawa mengejek itu, Fan Ling akhirnya pulih dari perubahan yang tiba-tiba muncul. Ekspresinya tiba-tiba gelap ketika dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya lebat ketika dia menatap orang berjubah hitam di cabang pohon. Setelah dia melihat pakaian yang sudah dikenalnya di tempat lelang sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk kaget. Dia segera berkata dengan suara yang gelap dan dingin, "Ini kamu," ucap Fan Ling. Ketika Fan Ling berbicara, 10 yang tersisa ditambah pengawal darah di medan perang yang masih memiliki kekuatan tempur mulai berkedip ke samping dengan kerja tim yang hebat. Secara kebetulan, mereka mengepung pria berjubah hitam di dalam pengepungan mereka. Wajah penatua Luo juga gelap dan dingin. Sepasang mata dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh. Terlepas dari niat orang ini pasti tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup karena ia telah bentrok dengan operasi mereka. Hahaha, pemimpin sekte junior Fan Ling, kita bertemu lagi. Wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam terangkat menjadi senyum mengejek. Xiaoyan bermain dengan gulungan berwarna perak di tangannya dan tidak peduli dengan pengawal darah yang benar-benar mengelilinginya saat dia tertawa dengan pelan. "Serahkan gulungan itu dan aku akan meninggalkan mayatmu dengan utuh," ucap Fan Ling. Pisau panjang di tangan Fan Ling yang secerah darah cair diarahkan ke Xiaoyan. Kata-kata Fan Ling yang gelap dan serius memiliki niat membunuh yang dingin dan gelap keluar. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia tidak hanya mengabaikan Fan Ling, tetapi dia juga menjentikan tangannya dan gulungan berwarna perak di tangannya diputar dan disimpan ke cincin penyimpanannya. "Bagus," ucap Fan Ling. Sudut mulut Fan Ling berkedut ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Ekspresi hijau marah naik ke wajah putih pucat Fan Ling. 2 kata yang berisi niat membunuh yang tajam dikeluarkan dari mulutnya satu demi satu. Pada saat 2 kata Fan Ling berbunyi, 10 ditambah pengawal darah di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan serempak. Doki yang pekat gelap dan berwarna darah meluap dari tubuh mereka dan akhirnya membungkus seluruh pisau panjang di tangan mereka. Kaki mereka tiba-tiba melangkah ke cabang-cabang pohon dan 10 tokoh manusia menembak secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Sudut mata Xiaoyan menyapu pengawal darah yang bergegas dan menyerang dari segala arah. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memegang gagang penguasaan susuan berat yang tersembunyi di belakang jubah hitamnya. Dia menutup matanya sedikit dan merasakan kekuatan tebal dan dingin yang semakin dekat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Bayangan hitam besar membawa kekuatan penekan segera mengangkat penutup jubah hitamnya. Itu seperti roda angin berwarna hitam dengan Xiaoyan di tengah saat mulai menyebar dengan liar. Dimanapun tempat roda angin berwarna hitam lewat, percikan api menyebar ke segala arah. Pisau panjang di dalam tangan pengawal darah itu benar-benar diguncang oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya sampai mereka jatuh dari tangan mereka. Hanya sejumlah kecil pengawal darah yang kekuatannya sedikit lebih kuat nyaris tidak bisa menyimpan senjata mereka di tangan mereka. Namun itu pada prasyarat bahwa celah di tangan mereka antara ibu jari dan telunjuk mereka mengejang sampai mereka retak. Kaki yang berputar tiba-tiba berhenti bersamaan. Roda angin berwarna hitam juga menghilang. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan pengawal darah yang telah ditekan kurang dari setengah meter ke depan, tetapi masih memiliki wajah yang sengit. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak batang pohon dan mengikuti ledakan energi.
Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam secepat kilat. Dia melewati antara serangan 10 ditambah pengawal darah. Bung! Saat tubuhnya bolak-balik, bunyi yang teredam berulang kali terdengar. Setiap kali suara teredam terdengar, akan ada pengawal darah yang akan memuntahkan darah segar dan jatuh ke cabang-cabang yang lebat sebelum menabrak tanah dengan keras. Mereka akan berjuang beberapa kali, tetapi mereka semua akhirnya pingsan dan tanpa daya. Fan Ling mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertarungan tajam di udara. Wajahnya yang awalnya gelap dan dingin tiba-tiba menjadi lebih tenang pada saat ini. Jari-jari kakinya dengan lembut mengangkat pisau panjang berlumuran darah dari tanah. Dia mengulurkan tangannya dan memegangnya erat-erat. Dia segera membuka pakaiannya dan perlahan-lahan menghapus bekas darah dari pisau. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, "Sekitar bintang 4 dan Doushi. Dengan kekuatan kecil ini, dia masih berani mengambil makanan dari mulutku. Dia benar-benar berani dan sombong. Penatua Luo, biarkan aku menangani orang ini. Kamu tinggal di sana, hentikan dia jika berencana untuk melarikan diri," ucap Fan Ling. "Ya, pemimpin sekte junior, berhati-hati," ucap Penatua Luo. Pria tua di samping mengangguk sedikit. Dia mengangkat penatuahan dan lainnya karena untuk sementara mereka kehilangan kemampuan tempurnya dan mundur beberapa langkah. Dari cara Xiaoyan menyerang pengawal darah sebelumnya, dia juga secara kasar melihat melalui kekuatan Xiaoyan. Dalam hal kekuatan dan kelincahan, orang berjubah hitam ini jauh lebih kuat daripada Dadoushi dari makam kerangka hitam sebelumnya. Namun terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, dia masih hanyalah seseorang Dadoushi. Fan Ling di sisi lain sudah menjadi Douling asli. Bong! Penjaga darah terakhir juga hancur dari udara. Darah segar menutupi wajahnya saat dia secara bertahap menutup matanya untuk yang terakhir kalinya. Setelah kekalahan penjaga darah terakhir, tubuh Xiaoyan secara bertahap turun. Dia memiringkan penguasa berat di tangannya, dan darah segar merah cerah mengikuti tubuh penguasa saat itu secara bertahap menetes ke bawah. "Saya pikir alasan Anda mengikuti kami sepanjang jalan seharusnya karena fragmen peta itu, kan?" Fan Ling secara acak membuang pakaiannya yang telah terkontaminasi oleh darah ketika ia tiba-tiba bertanya dengan suara samar. Penguasa berat itu sedikit gemetar. Wajah muda dan lembut di bawah jubah hitam itu tiba-tiba memiliki rasa dingin tambahan. "Hahaha, sepertinya keberuntungan tuan muda ini cukup bagus untuk benar-benar bisa mendapatkan harta dengan tersandung di atasnya secara tidak sengaja. Karena Anda begitu khawatir tentang hal itu, saya pikir itu seharusnya tidak menjadi hal yang biasa. Begitu saya pulang, saya akan membiarkan ayah mempelajarinya dengan cermat. Dengan pengalamannya, ia seharusnya bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang fragmen peta itu." Meskipun tindakan Xiaoyan sangat kecil, itu masih ditangkap oleh Fan Ling yang telah memperhatikannya dengan saksama. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dengan dingin dan menemukan itu. "Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini," ucap Xiaoyan. Sebuah suara tenang ditransmisikan dari bawah jubah hitam. "Apakah begitu? Saya telah melihat terlalu banyak orang yang kurang sopan seperti Anda hanya karena alasan oleh harta karun di wilayah sudut hitam. Namun akhirnya dari mereka tampaknya tidak ada gunanya." Fan Ling mengangkat alisnya dan mengeluarkan tawa yang dingin dan gelap. Doki yang gelap dan dingin berwarna darah juga perlahan keluar dari tubuh Fan Ling. Aroma berdarah segera meresap ke udara. Saat aroma berdarah meresap di tempat itu, punggung Fan Ling menjadi sedikit bengkok. Dia seperti binatang buas yang telah menemukan mangsanya. Jejak darah secara bertahap muncul di matanya, memperlihatkan penampilannya dengan aura liar dan buas tertentu. Kaki Fan Ling dimasukkan jauh ke tanah dan raungan rendah tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan Fan Ling. Dia seperti panah yang telah meninggalkan busur. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Pisau panjang yang tajam di tangannya yang diselimuti oleh doki berwarna darah membawa suara tajam dari udara dan diluncurkan ke bawah. Serangan kuat dari Fan Ling menghasilkan ledakan sonik yang menusuk telinga yang tak henti-hentinya meledak di udara. Penguasa hitam besar tiba-tiba maju.
Doki berwarna hijau di atasnya sama padatnya dengan cairan kental tebal. Setelah itu bertabrakan dengan pisau darah dari Fan Ling. Bung! Suara logam berbenturan terdengar dan sejumlah besar percikan berkobar. Campuran riak energi hijau dan merah menyebar dari titik kontak antara pisau dan penguasa itu. Itu secara langsung dan keras memotong setengah kaki dari tanah tempat kedua belah pihak berdiri. Tanah terbang kemana-mana dan memenuhi langit. Xiaoyan merasakan lengannya yang hampir mati rasa dan wajahnya di bawah jubah hitam sedikit berubah. Lawannya memang layak menjadi Dowling yang kuat. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari Dadoshi. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia mungkin bisa bersaing dengan Dowling yang kuat untuk beberapa pertukaran tanpa menggunakan teknik Dou, tetapi itu akan sangat melelahkan dokinya. Namun serangan dari Fan Ling sebelumnya yang tampaknya sangat ganas tidak sekuat yang diperkirakan Xiaoyan. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika pisau dan penguasa bersentuhan, kaki Fan Ling dan Xiaoyan juga mengalami kontak satu sama lain dengan cara seperti kilat. Setelah itu penguasa berat jatuh melintang dan mereka mundur beberapa langkah. Fan Ling merasakan sakit samar yang tersisa di kakinya dan tidak bisa menahan perasaan kaget di hatinya. Apa yang dikatakan ayah memang benar. Meskipun metode Ki Sekte Darah kami sombong dan aneh, itu terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Ini menghasilkan doki di dalam tubuh seseorang yang tidak dapat mencapai kondisi kondensasi. Ini sedikit tidak menguntungkan saat berkelahi dengan orang lain. Namun sangat beruntung bahwa orang ini hanya dari kelas Dadoshi. Tidak sulit untuk menghabisinya, ucap Fan Ling. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Fan Ling. Dia tiba-tiba melemparkan senjata ke samping. Wajah awal pucat putihnya juga menjadi merah cerah. Setelah perubahan ini, warna darah dengan cepat muncul di telapak tangannya. Hanya dalam sekejap mata, sepasang telapak darah mirip dengan yang digunakan Fan Lao sebelumnya untuk membunuh Penatua King muncul di tangan Fan Ling. Tidak peduli siapa kamu sudah tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menyesali pilihanmu hari ini. Namun untuk berterima kasih karena membawakan saya kabar baik bahwa fragmen peta memiliki nilai rahasia, saya akan membiarkan Anda menjadi mayat keriput setelah Anda mati, ucap Fan Ling. Bau busuk berdarah yang menyebabkan orang ingin muntah berulang kali dipancarkan dari kedua telapak tangan. Fan Ling mengangkat kepalanya dan memberi Xiaoyan senyum lebar. Kakinya tiba-tiba mendorong tanah dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah yang langsung melesat ke arah Xiaoyan. Saat ia melambaikan telapak tangannya, kabut darah pada dasarnya memenuhi langit dan mendarat di sekitar mereka. Telapak tangan darah ganas transformasi tulang. Melihat bahwa telapak tangan Fan Ling telah berubah menjadi darah segar yang menutupi telapak tangannya, kedua tetua sekte darah di luar medan pertempuran terkejut. Mereka bertukar pandang dan berkata, sangat tidak terduga bahwa pemimpin sekte bahkan telah mengajarkan pemimpin sekte junior tentang teknik Dou semacam ini. Dapat dianggap bahwa orang berjubah hitam telah bertabrakan dengan ujung tombak sendirian, ucap Penatua Luo. Dia layak mendapatkannya. Dia berani merampok sesuatu milik sekte darah kita. Jika itu adalah aku akan menguras semua darahnya saat dia masih hidup. Penatua Han yang kehilangan kemampuan tempurnya tertawa terbahak-bahak. Sepasang mata hitam gelap di bawah jubah hitam itu menatap tajam pada kabut berwarna merah darah yang telah ditembakkan dengan paksa. Dia mengendus karena bau busuk berdarah yang telah menyebar kemana-mana. Persepsi spiritualnya yang luar biasa menyebabkan Xiaoyan dengan jelas merasakan kekuatan ganas dari telapak darah di dalam kabut berwarna darah. Bocah kecil, hati-hati. Kekuatan Anda saat ini bukan tandingan Dowling yang kuat. Tiba-tiba pengingat Yaolo terdengar di hati Xiaoyan. Itu mungkin tidak benar, jawab Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pelan. Dia sebenarnya perlahan menutup matanya. Di tengah-tengah pusaran di tubuhnya, gumpalan api berwarna hijau mulai menyembur keluar seperti gunung berapi. Akhirnya itu mengikuti jalan misterius dan aneh saat itu mulai dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Mengikuti sirkulasi aneh api berwarna hijau dengan Xiaoyan yang matanya terpejam. Tiba-tiba dia merasakan energi yang kuat yang dipenuhi dengan belantara.
yang dengan cepat merembes keluar dari seluruh bagian tubuhnya ketika nyala api itu beredar. Aroma berdarah yang memenuhi udara datang menerkamnya. Kekuatan gelap dan dingin dalam kabut berdarah telah tiba-tiba mencapai tubuh Xiaoyan. Namun tepat saat kabut berdarah hendak membungkus tubuh Xiaoyan di dalamnya, mata di bawah jubah hitam itu tiba-tiba terbuka. Sebuah tembakan api berwarna hijau meledak dari matanya. Kekuatan yang kuat yang tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir di medan perang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Tangan Xiaoyan terulur dari jubah hitam dengan cara seperti kilat, dan api berwarna hijau terselubung di atasnya. Saat deru bergemuruh terdengar di dalam hatinya, telapak tangannya membawa kekuatan berapi-api yang bisa menggerakkan gunung dan membalikan lautan. Saat itu melanda keras ke arah kabut berdarah di depannya. Perubahan pertama dari api langit, 3 perubahan misterius. Perubahan teratai hijau, ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.